laku laris habis. Kan tidak harus kita kasih uang kan. Dengan adanya event mereka dapat masuk ke warung-warung, laris lah warung. Oh, yang punya usaha hotel, usaha kios-kios. Ini kan sebenarnya roda perekonomian terputar di situ. Dan penerbangan juga dapat manfaat. Jadi semua sektor ekonomi hidup. Tapi misalnya kalau ada, saya mengambil dari segi yang lain. Saya ambil dari segi masyarakat. Tapi ada yang bilang gini, kan bisa uangnya mungkin bisa dipakai untuk pendidikan, bisa pakai untuk kesehatan. Ada. Pemerintah kan ada banyak dinas-dinas bro. Ya. Dinas pendidikan itu kan fungsinya di situ. Tapi kenapa mereka hanya patokan di hiburan? Itu kan, ini kan orang-orang yang pikirannya dangkal. Sebelumnya bagaimana wajah dari Jaya Wijaya atau yang dikenal dengan Wamena? Ya, perkembangannya bagaimana? Wamena ya sempat bahasa yang sedang kota ninja. Kota ninja? Iya, kota ninja. Kota. Kenapa disebut kota ninja? Mati. Kota ninja karena memang tegang. Orang pembacokan di sini sana. Di Wamena? Iya. Tapi harapan kakak sebagai anak asli dari Jaya Wijaya sendiri dengan adanya menuju pilkada ini. Kalau untuk menuju pilkada, kalau pemimpin yang tepat akan melahirkan banyak orang, pemimpin kader yang baik demi melanjutkan estafet. Tapi kalau pemimpin yang tidak tepat, dia akan matikan karir, hanya serahkan, jadinya serakah maksudnya tidak ada kader-kader untuk melahirkan pemimpin baru, tapi serahkannya untuk income diri sendiri. Situasi kita di Wamena seperti begitu. Halo gengs, jumpa lagi di podcast JPN Papua. Kali ini saya akan podcast bersama salah satu anak asli dari Jaya Wijaya. Kita sebelumnya sudah pernah podcast, dan kali ini kita kembali podcast bersama Kakak Nies Tabun. Selamat datang kakak. Hormat, bro, jumpa lagi. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi untuk podcast. Siap. Wah, sehat kah? Sehat sekali. Semenjak kedatangan Paus untuk memberkati kita semua, kita sehat. Tambah sehat ya. Tambah sehat. Saya mau disclaimer sedikit, terus memberitahu kepada kalian semua, kali ini kita podcast di cafe tentang kopi, Xavier, di Jalan Kehiran. Jadi kalau kalian dari Yahim, itu bisa tembus nanti ke Tabita. Tadi saya baru rasa dia punya pizza tuh enak sekali. Pizza itu udah pakai rendang, mengalahkan produk ternama sih. Jadi nanti kalau mau kesini mau makan pizza ala rendang, kalian bisa kesini. Tapi nanti kita mau bicara dulu sama kakak Nies dulu. Siap bro. Jadi nanti kita akan bicara lagi tentang kafe. Siap. Terima kasih lagi kakak sudah mau hadir lagi. Hormat. Bagaimana perkembangan di Jaya Wijaya? Jaya Wijaya menuju pilkada 2024. Lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat-hangatnya. Lagi panas-panas. Ada berapa kursi di atas? Ada kakak punya kursi? Kami ada 2 kursi. 2 kursi? Ya, 2 kursi yang lagi panas. 1 kursi tapi direbut dari 2 calon maksudnya. Ada rencana untuk naik menjadi calon gitu? Yang maksud ini untuk saya? Iya, kakak sendiri. Sementara tidak dulu, nanti belum ada gambaran. Pergerakan kan sudah banyak nih. Nanti. Dari konten kreator. Belum. Terus dirikan foundation, event organizer. Capek bro, ini ngurus orang banyak. Ini saya punya perusahaan, saya korporasi, banyak anak-anak, anak muda, orang-orang. Capek juga sih kalau memang mau bagaimana lagi. Tapi kan waktu itu kan di podcast sebelumnya kakak ada spill, kakak bilang mau jadi menteri. Ya, menteri versi Papua. Oke, versi Papua. Tapi nanti bro, nanti ya memulai dulu yang sedang dibangun. Ini normal dulu semua, finance-nya kuat dulu. Perasaannya bagaimana kakak dari anak-anak biasa akhirnya bisa mendirikan perusahaan, akhirnya menjadi direktur? Sebenarnya itu suatu kebutuhan. Kebutuhan dalam hal mengembangkan karir kita di dunia usaha, dunia entertain, dunia profesionalisme kerjanya. Kan dibutuhkan badan hukum yang
menaungi supaya kita bisa buat kita punya nilainya itu ini dia bukan hanya sebuah seremonial, serius. Di negara juga tahu kalau kita punya badan hukum ada korporasi. Jadi ketika kakak mau melangkah lebih jauh, legalitas hukumnya kuat. Gitu. Jadi memang negara punya sistem begitu, jadi kita ikuti negara punya berdasarkan kebutuhan. Jadi ikuti aturannya negara. Bijak sekali. Bukan juga, ada yang lebih bijak dari saya juga. Dari konten kreator akhirnya kakak dirikan event organizer. Lebih menantang mana kakak? Buat konten atau buat event? Kalau di konten itu sebatas hobi. Karena dulu kan cita-cita mau jadi presenter. Oh, cita-citanya? Iya, cita-citanya mau jadi presenter. Tapi kesini karena waktu kuliah saya pernah ikut tes presenter dari SCTV Ghost to Campus, sertifikat ada. Oh iya, pernah kakak cerita juga. Tapi tidak tercapai karena saya kebutuhannya kerja di Papua. Akhirnya memilih untuk jadi content creator, bikin vlog, jalan-jalan, lihat teman-teman di Amerika sana, di Afrika, teman-teman banyak yang konten jalan-jalan menceritakan kehidupan sehari-hari. Akhirnya itu jadikan kayak hidup untuk saya kemanapun, bikin video, tapi dengan nama. Tapi kesini bikin lagi satu brand namanya Nies World Group. Itu jadikan satu korporasi sekarang sesuai kebutuhan. Jadi lahirlah Metro Balim. Metro Balim. Karena Metro Balim itu bicara dari mata air sampai hulu sampai hilir. Hulu dari atas, hilirnya di Merauke sini. Ya. Berarti jauh sekali. Jauh sini. Jadi itu dia ikuti sungai. Jadi dia di samping sebelah itu kan bicara tentang masyarakat Balim. Ada suku-suku banyak sekali. Jadi dia bisa masuk semua gitu. Tapi itu bicara tentang Sungai Balim. Sungai Balim. Jadi saya angkat nama yang sudah terkenal. Jadi kenapa kakak menggunakan nama Metro Balim? Iya. Jadi kakak ingin mengangkat itu kakak punya nama. Identitas yang melekat pada orang-orang Balim sendiri yang terdiri dari beberapa suku, Lani, Nayak, Yali, Hubla, Kimial, Mek. Kan Sungai Balim ini kan dia ikuti dataran ketinggian ini. Dia masuk di sela-sela gunung, turun ke Merauke sini kan begitu. Kita bicara untuk khusus event organizer sendiri kakak. Kakak lihat peluang untuk mendirikan IO ini sejak kapan kakak? Sebenarnya itu sudah ada sejak dari kuliah. Punya cita-cita ingin buat IO? Sudah bukan cita-cita, tapi dari kuliah sudah pernah terjun di event organize, ikut-ikut teman-teman buat event di kampus, event BEM kampus, event-event dari mahasiswa Papua yang ada di Jawa, bikin event-event. Lihat format-format itu kan kesini ya pengen kesini tanpa badan hukum juga sudah jalan. Lewat foundation bikin event di Jayapura, di asrama piramid bikin event bangun kecil. Oh iya, pernah kakak buat event juga Timika, di asrama Timika, di Wena. Iya. Jadi pertamanya bergerak di event-event dari asrama ke asrama. Iya, asrama ke asrama. Di Surabaya juga, di asrama Papua juga. Jadi kita bikin namanya Papua Sound. Jadi setiap hari Sabtu anak-anak awalnya jadi disco terus macam goyang, tapi kita rubah pola event yang memang lebih ada cari dana. Setiap mahasiswa kalau mau butuh dana, mereka bikin event, jadi saya kasih format. Papua Sound tuh harus begini, standarnya harus begini. Wah, jadi ada puisinya, ada panggung-panggung untuk show talent-talentnya. Jadi saya kasih tahu standarnya sound ini tidak hanya goyang-goyang tuh, kita rubah. Jadi jam 3 sampai jam 9 sudah selesai, jam 1 sudah bubar. Jadi tidak sampai pagi. Jadi banyak yang kakak akhirnya buat ide itu terapkan ke di mahasiswa Papua di Surabaya. Itu sampai hari ini saya buat adik-adik mereka masih pakai konsep itu. Dan itu luar biasa buat adik-adik yang sedang terus melanjutkan. Kita bicara masalah event organizer nih, peluangnya untuk di Wamena sendiri bagaimana? Peluangnya besar sekali. Peluangnya besar, pesaing juga banyak. Sudah mulai banyak di Wamena?
Banyak, ada teman-teman dari Toraja, ada teman-teman dari Jawa juga banyak. Sudah seperti menuju pilkada ya, persaingannya banyak ya. Ya namanya kan lihat peluang tuh, apalagi provinsi baru. Terus ya, tapi kembali ke kualitas kerja. Kembali ke kualitas. Kualitas kerja. Kita bikin event tapi tidak dipublis, ngapain gitu. Hanya main-main. Jadi selama ini mereka tidak publis. Ya, begitulah. Ada beberapa yang publis, ada yang tidak. Iya, kalau saya kan include eventnya Small Entertain kan, ketika ada event visualnya dipublikasi langsung streaming. Oh iya, saya sempat lihat kakak sempat streaming juga. Jadi itu yang bikin beda dengan kami. Dan kualitasnya juga Elon Musk, Starlink. Iya. Ya pakai Starlink. Starlink tolong juga kami. Elon Musk menolong. Iya, pasti dia tolong. Iya, karena negara tidak bisa menolong. Apa sih? Negara sudah tolong juga dengan sistem yang ada. Oh, sudah tolong. Sudah kontrak kerjasama kan di Bali. Cuman ya, waktu itu memang belum kontrak kerjasama. Kita beli jaringan Starlinknya di Singapura sana. Oh, belum ya? Waktu itu kita beli. Padahal kasihan Bapak Elon ada sempat datang. Tapi kita harusnya ketemu kemarin tuh. Kita beli 25 juta waktu itu. Sebelum. Jadi itu target, jadi kita tembak dari Wamena itu beberapa event itu sebelum Starlink masuk kita sudah bawa, saya sudah bawa di sana. Jadi beberapa event saya tembak dari Wamena itu kok bisa jaringannya tidak baik. Nah, itu yang sedikit viral kemarin. Itu harganya 25? Sebelum. Karena kan saya ambil di Singapura sana. Pakai IP-nya Singapura. Belum resmi. Jadi memang orang-orang yang jual ini bukan harga suka-suka. Tapi saya nekat ambil karena kebutuhan. Tidak kena bea cukai kan? Kalau bagian sana kan kena bea cukai. Iya, bea cukai. Tapi itu saya tinggal terima jadi. Oh, tinggal terima jadi. Terima barang tiba gitu. Karena barang sudah ada di Wamena waktu itu. Mereka jual ke saya. Tentunya bisa lolos baik ya. Atau mungkin karena mereka tahu ini Papua gitu. I don't know what happened with them. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Itu mereka sudah bayar karena mungkin mereka bayar di bea cukainya mahal, jadi dong jual ke saya juga mahal. Gitu. Oh iya seperti gitu. Tapi kalau untuk pemakaian sendiri untuk di atas ini kualitas pada saat live streaming dengan kencang sekali, kencang. Jadi, sekencang kakak punya pergerakan sekarang nih. Ya mungkin berkat dukungan juga dari sistem yang sedang berjalan. Jadi itu kebutuhan juga, jadi kebutuhan tuh. Kencang-kencang eventnya karena memang provinsi itu harus ada event. Sekelas provinsi itu harus ada event tiap bulan atau 6 bulan sekali. Sekelas provinsi harus ada event. Karena dia berikan income buat semua pengusaha UMKM. Ada warung, tukang ojek, ekonomi kreatif kecil-kecilan ini semua dapat manfaat. Ini kakak bicara di provinsi mana? Papua Pegunungan. Sayangnya di provinsi Papua tidak ada event-event. Momen aja sih. Banyak cuman tidak tahu cara. Mungkin kalau di Wamena kan kita kan sudah beda provinsi nih kakak nih. Jadi kakak kan dari provinsi Papua Pegunungan. Saya mewakili provinsi Papua. Di provinsi Papua saya lihat event menuju momen pilkada. Iya. Nah, itu sih. Tapi kalau di Wamena kan saya lihat dari segi budayanya, budaya orang Lemba Balim atau orang Wamena itu kan nyanyian itu kan sudah kultur gitu. Yeah. Sudah membudaya, sudah jadi budaya. Jadi hiburan itu sudah bagian dari kultur. Jadi tinggal kita kolaborasi dengan konsep hiburan modern. Jadilah kalau ada acara hiburan itu orang menikmati. Jadi tanpa hiburan orang di Wamena, katakan di Lembah Balin, roh mati. Jadi hiburan itu sudah jadi nyanyian-nyanyian sudah bagian dari melekat masyarakat Papua Pegunungan. Ada lagu-lagu roots, ada pesek, wisisi dari setiap suku-suku punya ada juga. Jadi ketika tinggal konsepkan dan kolaborasi musik modern dipadukan jadi satu event-event itu, kota di atas tuh ada warna, kota hidup, damai, aman. Dan perputaran ekonomi juga. Ya, bagaimana bisa memberikan pendapat juga buat pendapatan daerah di sana. Betul. Jadi itu meningkat. Jadi orang-orang yang jualan juga
sekali masyarakat punya jualan dibeli bisa dapat 1 juta, 2 juta, atau 500, 300 itu lumayan membantu kebutuhan anak-anak mereka saat ada event-event di sana. Lagian di atas kan provinsi baru ada event-event sangat mendorong kemajuan kota. Provinsi baru. Iya. Makanya harus ada bagaimana mempromosikan lagi. Iya, tapi banyak juga ada yang tidak setuju juga bagi yang pemikiran-pemikiran yang dangkal. Banyak yang tidak Seperti setuju. apa itu, Kak? Yang maksudnya kenapa Niaswar bikin event terus digandeng dan disponsori oleh pemerintah. Padahal ini kan tujuan kan perputaran ekonomi. Semua lini UMKM ini kan diberdayakan supaya ada ruang di mana ketika ada hiburan, jualan-jualan ini laku menjadi pendapatan, perekonomiannya berputar. Yang mereka hanya lihat masalah hiburannya, mereka tidak lihat aspeknya Aspek kemana. dampaknya, iya. Iya. Mereka hanya lihat dari segi hiburan aja, pikiran dangkalnya itu hiburan. Kenapa hiburan saja, senang-senang saja, padahal masyarakat ditolong. Tapi di segi lain kan sudah tertolong. Masyarakat ketika orang nonton hiburan pasti kelaparan, pasti ke warung. Teman-teman Jawa, teman-teman Batak, Toraja yang punya warung laku laris habis. Kan tidak harus kita kasih uang kan. Dengan adanya event mereka dapat masuk ke warung-warung, laris lah warung. Yang punya usaha hotel, usaha kios-kios. Ini kan sebenarnya roda perekonomian terputar di situ. Dan penerbangan juga dapat manfaat. Jadi semua sektor ekonomi hidup. Tapi misalnya kalau ada, saya mengambil dari segi yang lain. Saya ambil dari segi masyarakat. Tapi ada yang bilang begini, kan bisa uangnya mungkin bisa dipakai untuk pendidikan, bisa pakai kan untuk kesehatan. ada. Pemerintah kan ada banyak dinas-dinas, bro. Ya. Dinas pendidikan itu kan fungsinya di situ. Tapi kenapa mereka hanya patokan di hiburan? Itu kan, ini kan orang-orang yang pikirannya dangkal. Dangkal atau iri? Menurut kakak bagaimana? Mungkin bodoh kali gitu. Oh ya. Jadi ide kritis Sudah bukan iri lagi ya? Iri dalam artian mungkin orang hanya lihat ini sebagai, mereka pikir loh kenapa ini hiburan terus, dia bikin hiburan terus. Sebenarnya ini kan kebutuhan. Kota-kota maju harus ada hiburan. Iya. Kota terlihat hidup karena hiburannya tuh ada, entertainnya ada. Itu lihat bahwa memang ini layak jadi kota besar, layak jadi satu kota. Apalagi Wamena ini kan bicara sentral Ibu kota. Jadi harus tiap bulan paling tidak atau 6 bulan sekali. Karena kan dia sentral kota, harus ada hiburan terus. Dia harus bikin api terus, begitu. Jadi kalau macam ada yang sirik, itu mungkin hanya orang-orang sakit hati kah apa? Sakit hati. Bisa dikatakan hati, demikian. karena mungkin lihat ini pergerakannya sudah jauh sekali, dia tidak bisa buat hal yang apa hari ini Suara Entertain dan teman-teman bikin. Ada yang sakit hati, yang makan hati. Itu gagal, orang-orang yang gagal, tidak mau kerja keras. Ada beberapa tipe manusia ada hanya suka kritik saja tapi tidak tahu kerja. Ada manusia yang jago kritik tapi bisa kerja juga. Kritik dengan kerja juga sama kan. Jadi ada yang tidak tahu kerja tapi hanya jago bicara doang, ngomong doang. Jadi ada dua karakter yang menurut kakak seperti itu. Jadi kalau macam saya kan pembicaraan dengan kerja kan sama, jalan sejajar. Jadi kok kan jangan hanya bicara saja, kalau tidak buat apa-apa hanya bicara saja. Semua orang bisa bicara tapi tindakannya nol, percuma. Kita bicara masalah provinsi baru nih kakak di atas. Ini kan berpemekaran ini. Iya. Dengan hadirnya kakak bilang harus ada dengan wajah, ada hiburan menuju Pilkada 2024. Iya. Dari sebelumnya sampai sekarang, ini kan belum masuk untuk mereka akhirnya dipilih sama masyarakat di sana ya. Iya. Sebelumnya bagaimana wajah dari Jayawijaya atau yang dikenal dengan Wamena? Ya, Perkembangannya bagaimana di sana? Wamena ya sempat bahasa yang sedang viral kota ninja. Kota ninja? Iya, kota ninja. Kenapa disebut kota ninja? Mati. Kota ninja karena memang tegang. Orang pembacokan di sana. Di Wamena? Iya. Itu kembali ke pimpinan daerahnya. Kalau pimpinan daerahnya mau lihat ini
sebagai income untuk pribadi, ya dia tetap piara barang ini. Kalau dia lihat ini sebagai masalah harus diselesaikan, dia akan selesaikan supaya Wamena ini aman damai. Tapi kalau ini dipiara terus, itu jadi sebagai lahan income. Jadi sebagai oknum-oknum tertentu menjadikan ini sebagai income. Berarti masalah ini dari dulu sampai dijuluki dengan kota ninja? Tidak, itu di tahun-tahun beberapa tahun belakangan ini saja. Oke. Jadi sejak rasis terjadi kesini kan banyak Wamena jadi dilema begitu, banyak penyimpangan sosial, banyak anak-anak terlantar, banyak pendidikan yang tidak terjamah di desa-desa, di pinggiran kota, butuh pendidikan yang baik, butuh kesehatan yang maksimal. Tapi ya mulai semakin banyak kesini semakin banyak. Tapi ada rumah sakit yang dibangun tapi tidak dipakai. Ada rumah sakit yang dibangun tapi tidak dipakai. Ada Polindes hanya berlaku 1 minggu 1 kali pelayanannya. Ini kesalahan di mana menurut kakak secara kembali ke yang pengguna anggaran atau penyelenggara pemerintahan sendiri, kepimpinannya. Mungkin PJ jadi mungkin tidak ada jalan penyelesaian yang baik atau bagaimana, saya tidak tahu. Oh, karena sekarang naiknya PJ nih. Iya, mungkin, tapi di sama definitif juga banyak hal yang janggal. Cuman orang tidak berani bicara. Waktu itu kan di kampus saya di SD negeri itu kan sempat tidak ada guru, tidak punya ada aktivitas belajar. Akhirnya kita bikin berita. Saya bikin surat terbuka kepada pemerintah Jaya. Akhirnya Pak Bupati naik lihat masalah. Itu zaman kakak sekolah? Zaman saya masih pas pulang kuliah. Oh, baru selesai kuliah. Situasi itu pendidikan yang terlantar di kampung-kampung. Jadi itu salah satu contoh di tempat saya saja, itu dekat dari kota. Akhirnya kakak inisiatif bagaimana? Bikin berita surat terbuka. Oke. Akhirnya viral kemana-mana. Pemerintah naik lihat, dikasihlah beberapa program sana Indonesia Cerdas. Berarti tidak hanya di luar sana, kalau tidak viral tidak dilihat. Di Wamena juga harus viral dulu baru dilihat. Begitu bro. Jadi banyak masalah yang perlu diurus. Cuman kan saya bukan orang pemerintah, saya tanggung jawab pemerintah. Tapi harapan kakak sebagai anak asli dari Jaya Wijaya sendiri dengan adanya menuju pilkada ini. Kalau untuk menuju pilkada, kalau pemimpin yang tepat akan melahirkan banyak orang, pemimpin kader yang baik demi melanjutkan estafet. Tapi kalau pemimpin yang tidak tepat, dia akan matikan karir, hanya serahkan. Jadinya serakah maksudnya tidak ada kader-kader untuk melahirkan pemimpin baru, tapi serahkannya untuk income diri sendiri. Situasi kita di Wamena seperti begitu. Jadi salah ilustrasi saja, Wamena ini kan ada Honai. Ya. Jadi orang yang bukan punya Honai masuk ke dalam Honai, dia duduk makan babi, makan makanan yang enak, tapi dia buang ampasnya keluar. Jadi orang Wamena itu jadi seperti anjing. Mereka makan sisa-sisa daging-daging yang tulang, ini buang. Ya orang yang bukan tuan rumah yang duduk dalam Honai, dia kasih keluar, kasih masyarakat asli, orang-orang asli. Jadi seperti itu ilustrasi saja, tinggal diterjemahkan. Itu yang sedang dirasakan. Yang dirasakan di Wamena. Jadi sebenarnya banyak penyimpangan yang terjadi di sana. Perlu ada perubahan besar-besar, cuman kembali ke leader, siapa yang jadi leader. Kalau pemimpinnya tamat, tidak bisa lihat merata, dia pikir diri sendiri, ya sama saja penderitaan terus terjadi. Saya lihat kesininya sudah mulai ada nama-nama calon anak asli dari Jaya Wijaya. Banyak bro, ada 4 kalau tidak salah. Jadi saya pikir ini semua kan ada yang mantan bupati, ada yang dari backgroundnya anak-anak asli juga dari situ, tapi backgroundnya di anggota, dan mengundurkan diri dari jabatan mau maju juga ada anak asli, ada 2 jadi independen, ada masuk. Jadi saya berharap dari perjalanan peta politik besok ini ada anak asli yang harus pimpin, karena ilustrasinya begini bro,
Kalau saya punya rumah, pasti saya akan rawat rumah itu baik. Ya. Rasa memiliki. Saya akan jaga rumah. Oh, ini rumah di sana pintu rusak. Ini saya harus perbaiki, ganti tambah kaca ini. Harus perbaiki ini. Kalau orang lain yang duduk, dia hanya tahu ambilnya enak saja. Dia akan bawa keluar, bangun tempat lain. Hanya jadikan rumahnya sebagai tempat keruk. Tempat keruk. Ya, keruk. Jadi ambil manisnya begitu. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau saya sendiri yang muncul, pasti akan ada kemajuan anak-anak asli. Karena dia rasa memiliki. Sapu daerahnya harus maju. Karena dia punya rumah. Iya. Saya punya daerah ini tidak boleh ada kekacauan. Tidak boleh jadi hari ini dong bilang kota ninja. Tidak boleh. Semua kota ini harus maju dengan daerah-daerah yang lain. Pasti dia akan rasa memiliki, sterilkan semua ini. Tapi orang lain yang datang ini jadikan sebagai lahan untuk income ke jaringan-jaringan yang sudah tersistem ini untuk kembali ke dia satu pintu. Begitu. Kita bicara tadi kakak ada singgung masalah peta politik. Tadi kita bicara dari event organizer, kita masuk ke peta politik. Kita masuk ke rumah Honai. Tadi kakak ada singgung, kita akan bahas agak sedikit lebar menuju Pilkada 2024. Rumah Honai yang tadi kakak katakan di mana rumah Honai adalah rumah asli dari anak asli. Semisalnya begini, kita ambil secara skop yang lebih luas. Semisalnya saya punya anak, saya kasih ke kakak, yang dimana bukan asli dari keturunan dari mata rumah tersebut, tapi dibesarkan dari kakak punya mata rumah. Ketika dia besar, dia memimpin untuk mata rumah tersebut, apakah bisa? Dari segi hak sebagai originalitasnya tidak harus, karena ada orang-orang asli di situ. Dia tidak bisa atur semua secara serta-merta sekalipun, karena kan dia masih belum tahu secara mendalam. Ini kan ada masyarakat aslinya di sana. Sekalipun dia dibesarkan dengan orang asli. Oke. Tidak bisa. Karena yang lebih mengerti yang sudah besar, lahir besar di situ. Begitu. Beda dengan ada dia anak-anak yang lahir besar di situ. Tapi misalnya begini, saya dekat dengan kakak bertahun-tahun. Anggapanlah saya kenal dari beberapa tahun sampai sudah memasuki usia 10 atau 20 tahun. Dan akhirnya kakak memberikan marga itu, marga Tabuni kepada saya. Apakah bisa? Ya tidak bisa lah. Tapi kan saya sudah memakai marga kan. Itu kan pangkat itu kan tidak sembarang. Marga itu kan tidak sembarang dikasih untuk ke orang-orang tertentu. Tapi bukankah saya jadi satu mata rumah dengan satu mata marga juga? Tidak bisa bro. Itu kan orang-orang yang kehilangan. Nanti kita dibilang dia salah gunakan marga bagaimana? Oke. Salah gunakan marga untuk kepentingan keruk. Kuras. Tapi menurut kakak sendiri bagaimana? Apakah ini pemberian marga ini baik atau tanpa disadari pemusnahan dengan marga? Atau seperti apa? Sebenarnya orang-orang yang memberikan marga kepada oknum-oknum tertentu itu sebenarnya tidak tahu diri. Orang-orang itu tidak tahu diri. Seharusnya dia tidak, mungkin dia rasa diakui, jadi dia akan bikin semena-mena. Loh, saya kan sudah dikasih marga ini, jadi saya berhak bertindak semena-mena. Tapi seharusnya kalau suku-suku tertentu tidak boleh kasih marga semena-mena gitu. Karena apalagi dia bukan orang asli di situ dikasih marga. Kan banyak juga yang terjadi di Wamena itu kan, bapak mantan bupati dikasih marga ASO. Sebenarnya orang-orang marga-marga ASO ini kan dipertanyakan. Harga di kalian hanya cuma segitu kan? Kalau saya Tabuni nggak mau. Murahan gitu, nggak bisa. Jadi kalau saya dikasih, misalkan saya yang mau kasih Pak JR, nggak bisa. Saya tetap Tabuni bisa. Sekalipun dengan iming-iming apapun itu. Nggak bisa, karena
Itu takdir, Tuhan sudah ciptakan roots juga. Tapi apakah ini mengganggu mata rumah marga? Mengganggu, sebenarnya sangat terganggu, bro. Jadi ketika kita punya turunan, akhirnya disilakan tanya dengan ini siapa, pangkatnya apa, kita panggil apa, terus pemberian marga ini kenapa sampai bisa diberikan marga? Karena itu jadi masalah juga pasti. Itu mungkin kepentingan politik kan, karena dengan iming-iming akan dapat jabatan atau akan dikasih, karena hanya sudah tiap kali ke sana dibuat baik, jadi masyarakat atau kepala suku setempat rasa ini dengan reward, memberikan penghargaan. Tapi penghargaan itu digunakan dengan hal yang salah, itu semua menang. Jadi karena mungkin seperti begitu, bro. Jadi kedepannya nih kakak berharap di Pilkada 2024 ada perubahan untuk di semua wajah Papua Pegunungan. Ya sebenarnya mau semua harus ada perubahan. Itu kalau bicara kontekstual Papua Pegunungan kan mau harus ada banyak perubahan. Cuman kan ini kan lagi panas nih di atas. Panas sekali, ada 2 kontes berebut 1 kursi. Tidak hanya ada gubernur, tapi bupati juga. Oh, kalau di bupati banyak. Ada calon yang ada 3 putra daerah dan 1 bapak JRB dari mantan bupati sendiri mau calon lagi. Oke. Ada Atenus Nurib, ada Ganin dan Roni, ada Anton Wetipo, ada beberapa KKSAU, ada anak-anak asli yang muncul juga. Jadi harapannya kalau mereka anak asli yang jadi pemimpin di sana bisa dorong kemajuan, kemakmuran masyarakat. Tapi ketika kita fokusnya ketika mereka sudah dilantik nih, yang mereka lihat pilar apa duluan yang membangun wajah Jayawijaya? Pendidikan, kesehatan, atau apa? Yang perlu diperhatikan mungkin SDM. Karena dengan adanya pemekaran ini kan besok ada wali kota lagi, SDM-nya sedikit. Pasti itu kita akan kasih ruang buat teman-teman yang datang ke Wamena, banyak yang akan duduk tempat-tempat penting. Karena SDM-nya terbatas. Biasa. Gitu, ya. Sebenarnya banyak sarjana yang nganggur, tapi banyak juga ada keluargaisme kuat juga yang terjadi di sana. Sukuisme kuat juga. Jadi misalkan saya yang Tabuni yang pimpin kepala daerah semua Tabuni gitu. Yang di Wamena kan sempat sangat banyak kelihatan sekali. Dulu kan marga Serui yang pimpin bupati, semua teman-teman Serui yang saya dalam. Jadi menurut kakak harusnya berimbang? Seharusnya semua lini berimbang. Imbang supaya tidak ada kecemburuan sosial. Tidak ada koncoisme. Ya. Tapi ya di beberapa kali ini ketika banyak ada isu-isu yang muncul akhirnya sudah mulai ini, tapi ya sebenarnya ada pergeseran kecil-kecilan terjadi di sana. Pergeseran kecil-kecilan karena ada masyarakat asli yang tidak dikasih ruang pemerintahan dan pemerintahan model yang satu pintu dari kemarin-kemarin. Ini sebenarnya banyak kejanggalan. Cuman kembali ke pemimpinnya mau bagaimana? Mau pure membangun daerahnya tersebut atau hanya berpikir keruk ambil manfaatnya langsung bawa keluar bangun tempat lain. Yang terjadi kan seperti begitu. Jadi harapan kakak? Harapan saya ya jadi benar-benar jadi pemimpin yang bangun daerah tersebut. Tidak merusak rumah Honai. Iya. Terus ada bicara di media lain, prakteknya lain. Itu kan jadi satu pertanyaan besar. Tidak terwujud kemajuan. Contoh saja sejak 5-10 tahun dari pimpinannya Pak Wamen, Pak WMP itu ada banyak trotoar baru dibuat banyak, tapi sejak kesini lampu jalan juga tidak ada. Itu satu kecil saja, lampu jalan macam rambu-rambu. Lampu jalan. Iya, itu contoh kecil saja, rambu-rambu belum ada sejak beberapa kepemimpinan kesini. Tidak ada, itu membuktikan bahwa tidak ada keseriusan membangun Jayawijaya dengan hati. Padahal sejak Pak Wamen
UMP kan ada pernah bikin mall untuk aset pendapatan daerah PAD, tapi mallnya tidak terawat sampai sekarang. Oh iya, sempat jadi polemik juga pembangunan Iya. mall itu. Begitu. Jadi sebenarnya kembali ke pemimpinnya. Pemimpinnya kalau benar-benar melihat Wamena mau maju, semua sektor ekonomi difungsikan. Begitu. Kalau pemimpinnya hanya pikir mungkin pembangunan fisiknya, manusianya tidak diperhatikan, sama aja. Bangun fisik untuk siapa? Itu yang kejadian yang sudah kita lewati seperti begini. Seharusnya pendidikan dan kesehatan ini perlu diutamakan, SDM-nya perlu diperkuat. Cuman ya masih terbatas yang saya menilai seperti ini. Jadi SDM-nya harus dikasih kuat lagi. Perbanyak Diperhatikan lagi. kalau boleh kan dana APBD itu kan 1,7 triliun APBD. Itu bisa digunakan untuk kemajuan sebenarnya. Itu hanya APBD saja, belum otsus. Itu sekitar 1 T. Iya, yang saya ikuti seperti begitu. Atau benar atau tidak, itu nanti teman-teman yang nonton juga bisa komplain juga. Jadi mungkin kalian bisa lihat, bisa cek apakah benar sekitar nominalnya itu. Iya, 1 triliun. Jadi kakak berharap ingin perubahan yang besar dari SDM-nya. Iya, SDM-nya, terus kemajuan kotanya. Kalau sebenarnya Wamena ini kan potensi agrowisata, agribisnisnya kuat sekali. Iya. Jadi sayur-sayur segar, itu kalau dimanfaatkan yang dengan baik, pasti satu pasar Indonesia atau satu Papua nih, Wamena bisa kuasai pasar-pasar itu. Apalagi Cuman pemimpin daerahnya yang tidak peka melihat ini. Oke. Apalagi kopi sekarang lagi naik-naiknya. Ya, kopinya lagi naik daun, pasar semakin luas tapi produksinya kecil, pemimpinnya cuek, tidak ada budidaya. Padahal hutan-hutan yang tidak digunakan banyak. Kalau Dikelola dengan baik. masyarakat dikasih dana dengan ini, masyarakat dikasih gaji, suruh kerja, pasti masyarakat kadang karena tidak ada kontinuitas, follow up yang kontinuitas, akhirnya produksi berkurang, pertaniannya tidak terawat. Jadi butuh pemerintahan yang harus serius melihat hal-hal ini supaya perekonomian semua hal ini hidup. Tadi kakak bilang untuk pengelolaan untuk masalah sayur segar, sampai kita bicara lagi kopi, ketika itu semua dikelola dengan baik, berarti Bisa, masyarakat, anak-anak ini bisa sekolah dengan baik, bro. Kesehatan bisa terjamin. Tergantung kembali ke pemimpin daerahnya. Pemimpin daerahnya dia sanggup kah tidak kelola SDM yang ada, sumber daya alam yang ada. Karena kan ada potensi kopi. Kalau setiap tahun produksi 10 ton, atau setiap bulan produksi 10 ton, masyarakat sudah bisa makmur itu, bro. Dikalikan saja 1 kilo 90.000. Oke. Kopi ini kan kopi best seller kan, pegunungan. 100.000 1 kilo. 10 kilo hanya sudah 1 juta. Kalau misalkan masyarakat bikin 20 kilo, sudah berapa juta yang mendapatkan? 10 juta. Hidup pun masyarakat, apalagi dengan sayur-sayur yang segar, dikembangkan skala pertanian. Apalagi pertanian masyarakat Wamena itu kan pertaniannya sudah modern sekali kehidupannya. Tinggal didukung dengan teknologi-teknologi modern. Masyarakatnya kerjanya kuat, bawahannya. Pertaniannya sudah maju sekali. Dari sononya, tinggal didukung dengan pertanian modern yang dalam skala banyak. Dengan traktor-traktor yang maju. Pasti kualitas-kualitas unggul akan muncul dari Jaya-Jaya itu sendiri. Sayur-sayuran, kopi yang bagus, kualitas umbi-umbian yang bagus akan muncul, sayur-sayuran yang kualitas tinggi akan muncul di sana. Ya, cuman pemimpinnya yang tidak serius. Berarti ini tugas penting di mana ketika nanti pemilihan untuk November, mereka punya tugas penting nanti. Tugas penting untuk kelola alam yang ada. Terus tata kota yang ada ini perlu dirapikan juga. Kalau boleh kota Wamena tuh tidak boleh ada kabel-kabel yang lalu-lalang. Dimasukkan di bawah trotoar semua. Dibuat saluran air sendiri, dibuat saluran telkom jaringan sendiri, listrik sendiri. Trotoar di bawah tanah semua, tidak boleh ada lalang-lalang. Itu saya tantang buat semua calon kepala daerah. Itu yang ingin kakak tantang? Iya, harus bikin itu.
Jangan hanya berfoya-foya, jangan hanya. Tapi kalau alasannya begini, itu kan butuh budget yang sangat besar sekali. Ya uang negara kasih bro, banyak uang, tapi tidak bisa dibangun sama. Mandek kalau dihabiskan itu uang itu negara kasih untuk bangun daerah. Kenapa tidak mau kasih habis uang? Tinggal tahun depan tinggal anggarkan lagi. Kemajuan. Kalau semakin banyak kemajuan. Jadi ketika tidak ada lagi kabel-kabel yang lalu lalang di atas, kakak ingin membuat konsep yang sangat beda. Iya. Bisa dikatakan berarti Wamena jadi kota percontohan. Maunya begitu. Berani nggak para calon-calon kepala daerah besok di mereka mau maju ini? Bisa mendorong agribisnis, agrowisata kan tidak? Bangunlah satu di setiap gunung-gunung tuh pakai tangga ya. Kalau di Freeport mereka bilang jembatan gantung atau tangga eskalator pakai dari gunung ke setiap gunung itu namanya apa ya? Tapi kalau mereka bilang begini, itu kan pertambangan, beda dengan kita kan kota. Sebenarnya itu jadi satu destinasi. Destinasi. Tempat wisata. Dengan bangun daerah hijau, agribisnis yang hijau muncul, pasti orang lihat kota Wamena tuh indah. Jadi yang saya maksud semua kabel-kabel di bawah tanah, karena yang kita jual adalah agribisnis kota yang hijau. Jadi city gitu. Orang akan berkunjung datang berulang-ulang kali ingin tidak hanya melihat dia punya hasil pertanian, tapi kotanya juga. Iya, tata kotanya perlu dirapikan mulai dari sekarang. Yang akan jadi kepala daerah itu tanggung jawab buat orang-orang yang akan jadi kepala daerah, yang ambisi mau jadi kepala daerah ini. Bisa nggak? Bisa bikin Wamena ini jadi kota percontohan dari 8 kabupaten kan tidak? Semua listrika, jaringan apa semua di bawah tanah, bikin trotoar masing-masing, air apa semua di bawah tanah. Jadi kakak kasih tantangan untuk kepala daerah. Mereka berani nggak? Kakak pilih siapa? Kalau saya dari ini semua putra-putra terbaik. Jadi siapapun yang terpilih dia terbaik, karena banyak hal juga ada penyimpangan biasanya di musim-musim pilkada itu kan ada biasanya istilah yang sudah lazim itu kan serangan fajar, money politik, kencang juga di atas. Jadi anak daerah punya niat bagus tapi tidak punya amunisi juga. Itu tantangan berat. Amunisi dalam hal finansial. Kalau untuk pilihannya kakak sendiri? Pilihannya saya anak daerah. Anak daerah. Harus anak daerah. Anak daerah. Karena ada banyak semua anak-anak daerah. Tapi nanti kita lihat dari finansial, karena Wamena itu ada tren namanya serangan fajar. Biasanya ada serangan fajar. Sebenarnya itu terjadi juga di hampir semua tempat. Iya. Untuk serangan fajar. Tapi ya mudah-mudahan ada pemimpin baru sebenarnya yang kita bisa lihat. Anak asli dari Wamena itu sendiri. Harapannya begitu. Ya. Mungkin bagi warga netizen, orang Wamena yang nonton konten ini, kasih kesempatan lah buat anak asli. Supaya kita lihat kedamaian kota itu sendiri, kemajuan kota itu sendiri dari anak-anak Wamena. Kalau mereka pimpin tidak bagus, baru kalian masuk sudah yang lain. Kalau mereka masih sanggup, pasti kesempatan buat mereka. Supaya kamu juga yang datang ini bangun ekonomi dengan aman juga. Kita sama-sama bangun kota Wamena ini yang aman. Karena pasti anak asli dia pikir lebih ke kemajuan. Iya. Jaga Wamena ini aman, damai, tenang. Begitu. Tapi kalau orang yang bukan asli dia hanya tahu kuras, ambil harta, misalnya ambil uang dari Wamena bangun tempat lain. Itu kan yang sudah terjadi seperti begitu. Bagaimana pendekatan dengan masyarakat lagi karena dia anak asli? Iya, dia pasti tahu budayanya. Iya. Dia pasti setiap mau bikin acara pasti beli uang ke masyarakat, dia bakar batu. Contoh saja. Kalau orang lain yang tidak tahu bakar batu, tidak bisa. Itu. Aku tidak mau beli babi, sama saja aku tidak dukung masyarakat. Karena ini kan masyarakat punya perekonomian yang hidup karena babi. Iya. Pertanian-pertanian yang sudah dari turun-temurun sudah ada hasil tani. Tradisi di setiap tempat pasti beda-beda. Iya. Jadi pemimpin yang tidak tahu bakar batu sama saja nanti dia tidak mendukung masyarakat asli itu punya kehidupan budaya bagaimana. Kalau orang asli yang naik pasti setiap ada acara pasti bakar batu terus.
pasti mama yang bawa sayur di pasar-pasar laku lah, ubi mereka laku. Jadi mama mau bertani juga semangat begitu. Kalau hari ini pemimpin yang tidak tahu bakar batu baru naik, kasihan mama punya sayur tidak laku lah, tidak ada acara-acara. Karena yang beda kan di situ, perekonomian nanti macet, mandek. Oke kakak, jadi memang ada banyak PR buat calon-calon yang nanti memimpin di Papua Pegunungan, Kabupaten Jaya, untuk khusus juga di Kabupaten. Karena itu sentral city, sentral kota. Dia akan jadi ibu kota ya? Ibu kota dalam waktu dekat akan jadi ibu kota. Ya semoga dengan kakak punya podcast ini mereka bisa lihat, semoga tidak ada kabel-kabel lagi yang lalu lalang di atas. Tuh, saya berharap mungkin PJ semoga bisa atau menjadi bupati bisa lihat. Jadi PR untuk penyelesaian ini. Gitu. Saya juga berharap juga mungkin nanti untuk naik ke jadi Bupati Kabupaten Jayapura, semoga kabel-kabel di Kabupaten Jayapura di Sentani juga tidak ada kabel-kabel juga. Iya, sebenarnya kalau kota-kota itu dimasukkan semua aliran listrik, bahkan itu dirapikan, kota itu aman enak sekali, tidak ada gangguan dalam pikiran kita. Jadi ada hijaunya, asri, semuanya aman sekali. Tapi paling utama adalah jangan lupa aspal tempat-tempat yang memang tempat sentral, tempat yang dimana mau ke sekolah, ke rumah sakit, jangan hanya ke kantor. Ya, mungkin di Wamena itu kan potensi olahraganya tinggi sekali juga. Ada sport center di setiap kota-kota, misalkan di Misi ada sport center, di kota di sentral kota itu, macam di Tugu Salib itu digusur, mau jadikan sport center. Karena percuma saja bangun salib besar-besar tapi percuma. Di bawah salib itu banyak dosa dibuat anak-anak muda. Lebih bagus digusur saja baru bangun. Itu terjadi saat ini? Iya bro, setiap malam banyak anak-anak nongkrong mabuk di situ. Udah benar kan? Mereka mungkin berharap dengan berada di situ pun tak bisa mungkin hari itu habis selesai dosa ditebus. Bisa bro. Jadi seharusnya tuh abang-abang yang lain sudah pendahulu sudah buat bagus. Tapi hari ini digunakan untuk tempat anak-anak banyak yang jadikan tempat itu, tidak jaga tempat itu, tercoreng dari kekristenan. Jadi lebih bagus tuh digusur, lalu dibuatlah tempat event di situ. Bangunlah sport center, ada lapangan bola, lapangan basket. Karena anak muda di sana butuh tempat-tempat itu untuk kembangkan mereka punya potensi yang ada. Kenapa tidak bangun itu? Gusurlah salib ini. Ya ada internet di setiap kota kan di masalah sekali, masalah di sekolah-sekolah kan dapodik ini untuk sistem upload data kan masalah. Tadi kakak bilang kalau misalnya sudah tidak ada kabel-kabel lagi di atas, tapi masih ada gaya hidup seperti itu kan kasihan juga. Iya, kembali ke pemimpinnya. Mungkin kalau boleh bisa dorong smart city. Jadi setiap kota itu ada namanya smart city, tujuannya kan serba internet kerjanya. Jadi tidak lagi bawa-bawa dokumen kesana kesini, tapi lewat internet saja. Tapi kalau tidak bawa dokumen langsung nanti tidak ada anggaran. Kan anggarannya bikin dia punya cari sistemnya tuh dibangun. Kan ada zaman internet. Hari ini kan PNS saja dipakai internet metraya online. Lagi viral bro. Iya sih. Tapi nanti kan yang duduk di kursi bilang, aduh kalau kita tidak jalan dinas nanti kita tidak ada anggaran. Nah itu pikirannya bodoh, dangkal. Pemimpin yang dangkal pikirannya. Oke, terima kasih lagi Kakak Nies. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dengan topik. Tadi kita bahas dari masalah entertain sampai kita lari ke politik, peta politik untuk di Jaya. Luar biasa. Semoga dan bro, bagi teman-teman yang ada di Wamena, kalau ada yang tersinggung minta maaf. Ada yang tersiksa minta maaf juga. Tapi ini realitas seperti begitu. Oh iya. Tapi buat saya sendiri secara pribadi sudah saatnya anak asli memimpin, di mana menghargai rumahnya sendiri. Kita sebagai tuan rumah, kita tidak boleh merusak mata rumah atau mata marga. Kita harus bisa saling menghargai. Iya, seperti begitu, bro and sis yang sedang watch. Saya juga malu sih marga-marga orang Sentani dijual, tapi biar sudah. Tapi jangan lupa kalau kalian orang Sentani, saya pikir seru. Mendekati, tapi tidak. Kita yang di danau.
Ya. Saya juga lah bewa. Alah, bebas lahir besar. Waina. Itu ada orang belakang layar juga lah bewa. Oke. Terima kasih lagi kakak. Thanks bro, thanks so much. Saya benar mau bicara banyak tapi bro sebatasi. Thanks semuanya. Kita akan podcast lagi. Podcast lagi. Iya. Di lebih host lagi. DJ Wijaya. Kita akan kasih panas di tempat dingin. Oke, thank you. Betul. Terima kasih bro. Oke. Kalau buat kalian di daerah Sentani jangan lupa untuk nongkrong di kafe tentang kopi Xavier di Jalan Kehiran. Ini istilah kita kamu tong. Ya. Saya rekomendasikan untuk snack kalian makan pizza yang ada topping rendang. Sampai jumpa. Tentang kopi Xavier.